Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PU semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap bahagia ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang proyek yang akan saya kerjakan. Insya Allah dalam waktu 3 hari lagi saya akan mulai merenovasi pekerjaan ini ya. Ini pekerjaan renovasi, jadi di daerah Bekasi, atau lebih tepatnya di Harapan Indah Bekasi, Patung Kuda. Sahabat PU tahu? Nah, dekat-dekat situ. Ada sebuah rumah, kemudian atapnya bocor ya. Kemudian hingga berimbas pada semua hal yang ada di bawah atap tersebut. Plafonnya, catnya, hingga kelistrikannya jadi rusak fatal. Nah, kondisinya seperti ini. Dan rumah ini akan segera kami renovasi, dan nanti tentu akan saya sajikan kepada sahabat PU semuanya tentang before dari proyek ini, dan kemudian nanti akan saya ceritakan juga tentang afternya setelah kami kerjakan proyek renovasi rumah ini. Selamat menyaksikan sahabat PU semuanya, semoga bermanfaat. Ini adalah rumah yang membuat penghuninya cemas tinggal di dalamnya. Ada yang tahu sebabnya apa? Seperti pada video opening saya tadi, bahwa rumah ini sedang mengalami masalah kebocoran pada atapnya. Atap rumah ini berbentuk pelana dengan buangan air mengalir ke depan dan ke belakang. Dan atapnya terbuat dari asbes yang sepertinya sudah mengalami banyak kerusakan. Dan sekarang kita coba masuk dan lihat seperti apa masalah yang ada di dalamnya. Sekarang saya sudah berada di lantai 1 dari rumah ini. Coba sahabat PU perhatikan, ada masalah apa pada dinding-dinding rumah ini? Betul sekali, dindingnya lembab hingga menyebabkan jamur banyak keluar di permukaan dinding ini. Kemudian juga berimbas pada bagian plafon lantai 1. Ini adalah plafon yang ada di ruang tamu pada lantai 1 bagian depan dari rumah ini. Dan sekarang kita masuk pada bagian dapur yang juga masih ada pada lantai 1. Sekarang saya sudah berada pada ruang dapur di lantai 1 dari rumah ini. Coba sahabat PU perhatikan plafonnya seperti apa. Plafonnya menggunakan gypsum dan sudah mulai melengkung ke bawah. Ini sepertinya plafon gypsum tersebut sudah tidak mengikat erat pada rangka plafonnya. Seperti kita pahami bahwa plafon berjenis gypsum ini, titik lemahnya adalah ketika bahan material tersebut terkena dengan air. Kebocoran dari atap rumah ini mengakibatkan tidak hanya plafonnya yang mau runtuh ke bawah, tapi juga cat-cat dari rumah itu pada mengeluarkan jamur karena lembab ya. Dan nanti akan kita repair semuanya, akan kita kupas semua cat yang existing ini dan akan kita ganti dengan cat yang baru. Dan saat ini saya sedang berada pada lantai 2 dari rumah ini. Untuk luasan lantai 2 hanya berukuran 6 x 6 meter. Kemudian ini untuk rangka atap existing. Rangka atapnya masih menggunakan rangka dengan material kayu. Kemudian plafon pada sisi balkon ini atau sisi luar ini masih menggunakan triplek. Sehingga jika atapnya bocor, maka triplek tersebut akan memunculkan atau muncul bercak seperti yang terlihat pada gambar. Ini adalah kayu-kayu kaso atau berukuran 57.
Kemudian ini adalah lantai dari rumah ini yang ada di lantai 2 menggunakan keramik. Ini ada pintu menuju balkon depan. Kemudian sekarang kita coba masuk. Dan tentu akibat kebocoran atap, imbas yang paling parah ada di lantai 2 ini ya. Plafon menggunakan gipsum. Nah, ini terjadi kebocoran yang cukup parah sepertinya di bagian ini, sehingga plafon gipsumnya sampai terlihat hingga kondisinya seperti ini. Untuk model plafon gipsum existing menggunakan desain upcilling, jadi bagian tengah diangkat ke atas. Kemudian list plafonnya juga menggunakan gipsum. Dan plafon dengan bahan gipsum ini memang titik lemahnya ketika material tersebut terkena air, maka akan terjadi seperti ini. Sebenarnya sangat disayangkan, desain sudah bagus, hanya saja karena atapnya bocor sehingga mengakibatkan plafon yang sudah bagus ini jadi rusak. Kebocoran atap tidak hanya merusak bagian plafon dari rumah ini, tapi juga kelistrikan dari rumah ini. Ada beberapa titik lampu yang mati total, jadi tidak teraliri arus listrik. Sepertinya ada terjadi konsleting di sini. Dan ini adalah bagian plafon kamar mandi. Dan ini bisa dipastikan bahwa di atasnya terjadi kebocoran yang cukup parah. Kemudian ini kamar mandi yang difungsikan hanya untuk mandi ya, jadi tidak ada kloset. Nanti juga akan kita bongkar dan kita ganti keramiknya. Kemudian sekarang kita menuju ke kamar yang mana juga mengalami cukup parah pada plafonnya. Kamar ini kurang lebih berukuran 3x3 ya. Kemudian kita lihat plafonnya. Ini dia. Saya sudah tidak sabar untuk membongkar plafon ini, yang nanti akan kita ganti dengan yang baru. Tentu dengan melalui proses, saya akan ganti atapnya terlebih dahulu dengan menggunakan rangka baja ringan, kemudian dengan genteng galvalum. Seperti itu ya. Ya, semoga proyek ini berjalan dengan lancar hingga yang punya rumah merasa nyaman dan aman kembali untuk tinggal di rumah tercintanya ini. Doakan kami, doakan pekerja kami supaya lancar dalam melaksanakan proyek yang akan kami kerjakan ini. Terima kasih ya sahabat PU semuanya. Oh iya, jika rumah sahabat PU semuanya mengalami kasus yang sama, alangkah lebih baiknya kita renovasi dalam waktu dekat ini ya, mumpung masih musim kemarau. Jadi nanti ketika musim hujan telah tiba, rumah kita kembali siap untuk diterpa angin dan hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.